Malaysia tidak pernah mencampur adukan budaya yang telah ada di negara tersebut dengan agama yang dipelajari dari kitab suci gitu. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Abang Sastra. Semangat banget hari ini. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, we have... Hi, I'm Tika. Wow, hi Miss Tika. Halo, Mister. And we also have... Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, thank you so much for coming Mr. Ajis. Hari ini kita berbaju batik. Iya, indah sekali, tidak berbaju biru lagi seperti biasa. But you're still blue. Yes, I'm still blue. Blue ini menandakan lautan, ya kan? Lautan yang terbentang antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian bersatu di tubuh saya. Aku juga gak mau kalah. Apa nih? Batik yang berwarna-warni ini menggambarkan keanekaragaman provinsi dan pulau-pulau di Indonesia dan juga state-state yang ada di Malaysia. Wow, banyak sekali yang bilang suka banget sama batiknya Mr. Ajis. Betul, motifnya, coraknya Malaysia love this. Iya, banyak sekali kemarin-kemarin kamu pakai baju ini suka sama baju batik kamu. Gitu. Sedangkan Mistika hijau menggambarkan apa? Ini menggambarkan alam ya, kayak alamnya tuh kayak pemandangan indah, kuning-kuning padi yang segera panen. Kesuburan ya. Kesuburan ya. Semoga memberikan kemakmuran untuk Malaysia dan Indonesia. Wow, luar biasa. Memang kalau kita ngomongin batik itu sangat filosofis ya. Betul sekali, selalu ada inti dan selalu ada sesuatu cerita yang digambarkan behind the motif yang dibuat oleh sang pembuat batik. Oke everyone, thank you so much for clicking this video. Nah hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Ngomong-ngomong tentang ketakutan, apa sih hal yang paling Mistika takutkan? Fobia kamu tuh apa? Fobia aku tuh di PHP-in Mister. Aku gak mau bercanda. PHP itu apa Mister? PHP itu apa? Memberi harapan palsu, jadi kayak dibohong. Mistika tuh takut banget dibohongin, diberikan harapan palsu itu takut banget Mistika. Jadi itu fobia kamu? Iya. Oh, luar biasa. Misalnya ada fobia nggak kamu? Ada fobia. Oh, betul kan? Iya, ruangan sempit. Oh. Iya, sejak kecil. Yes. Ada history? Ada. Jadi sebenarnya hubungannya bukan sama ruangan sempit, tapi karena aku pernah tenggelam waktu itu. Oh my god. Jadi aku tidak suka ruangan yang dimana aku sepertinya tidak leluasa ngapa-ngapain gitu, berbuat apapun gitu. Sebenarnya karena tenggelam tapi jadi ke bawah gitu. Ke ruangan sempit gitu. Jadi ngerasa nggak bisa leluasa gitu. Bisa? Sedangkan aku ada ketakutan aku takut dengan benda-benda kecil tapi banyak. Oh, jadi kayak aku juga sih yang namanya tripofobia. Jadi yang kecil-kecil terus kayak bulat-bulat Bulat entah ramai gitu bulat, kan. entah bentuknya apa tapi kecil-kecil banyak. Itu aku bukan yang takut sih, lebih geli ya Mister. Iya, geli melihatnya. Gitu. Itu katanya semua orang punya sih tripofobia itu. Tapi tergantung kadarnya. Iya gitu. Kamu juga takut benda-benda kecil seperti itu? Geli kalau aku, tapi pernah ada tesnya ternyata aku juga tahan-tahan aja sih. Oh, aku nggak tahan. Aku nggak tahan. Aku lihat gula garam, tapi semut kecil lebih banyak dan bergerak. Oh Tuhan, aku takut banget. Tapi kenapa Mr. Sastra menanyakan ketakutan kita? Nah, berhubungan dengan video yang akan kita reaksikan, tahu nggak sih fobia orang Barat itu apa? Fobia negara-negara Barat? Fobia negara-negara Barat. Fobia tuh biasanya ketakutan. Takut negaranya hancur. Oh gitu. Tidak menjadi superpower lagi. Oh gitu. Tapi dalam video ini fobia negara-negara Barat udah takut akan negara Malaysia. Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Videonya adalah Why the West is so afraid of Malaysia. What makes them afraid? They are superpower. Wow. They got everything. Yes. Why need to be afraid of Malaysia? Okay, we're gonna find it out everyone without any further ado. Here we go. 1, 2, 3. Westerners and especially Europeans are terrified of Muslim countries returning to the true Islam. And their fears are not centered around the Middle East, but even Asian countries like Malaysia, which has been a Muslim country for centuries. Let's check an example. Les îles de Perhentian, au large de la Malaisie. Ini French ya. Un paradis au sable blanc et à l'eau transparente. Water paradise. Si une expression a été inventée, le smiling islam, Masya Allah. l'islam souriant et tolérant. Mais dans le pays, certains s'attaquent à ce modèle
Le petit paradis va-t-il pouvoir tenir encore longtemps? The entitlement of the Europeans seem to make them feel like Asian countries are for nothing, that they're empty touristic enjoyments, and they're seeing Muslims being true to themselves as a threat. They only accept the false Islam, which tolerates everything and condemns nothing, except perhaps Islamic teachings. But as we all know, the one who tolerates everything stands for nothing, and we, Muslims, stand for something. By labeling the watered-down version of our deen's smiling Islam, they effectively are portraying actual Islam as the opposite, while in fact, the Prophet, peace be upon him, said, smiling in your brother's face is an act of charity, making smiling part of our religion. True. We just don't smile at filth. Le parti veut réformer la justice, mais aussi l'éducation. Prochaine étape, modeler le cerveau des enfants. Il y a des écoles coraniques partout. Plusieurs heures par semaine d'éducation islamique et les 5 prières quotidiennes. Aucun doute sur le projet pédagogique de l'école. On essaye d'aider la nouvelle génération à apprendre le Coran par cœur. Ensuite, ces ini garçons ditakutkan. pourront eux-mêmes enseigner aux générations futures à apprendre le Coran par cœur. Oh my god, Masya Allah. Des enfants formatés. This pretty much sums up what they're afraid of. Islamic education. Knowledge is indeed the poison of the ignorant. The peaceful act of sitting and memorizing the Book of Allah is enough of a reason for them to feel threatened. The nations endlessly bombing or supporting the bombing of innocents are seeing the pursuit of knowledge as extremism. So naturally, peaceful da'wah is something every Muslim is proud of. Betul. But Westerners somehow seem to take issue with it. Il existe même un bureau d'islamisation des peuples de la forêt. Aujourd'hui, il y a environ 15% des autochtones qui se sont convertis à l'islam. Wow. Le but que nous a donné notre directeur est d'arriver à 100% d'autochtones convertis dans 3 ans. Pour arriver à 100%, aucune limite, tous les moyens sont bons. A blatant lie for the journalist, as forced conversions are strictly prohibited in Islam, and one must mean his shahada for it to be valid. Convertir tout le monde, personne ne doit leur échapper. The abrasive words used by the journalist are not randomly chosen, and they have the sole purpose of tarnishing the image of those who devote their lives to doing da'wah. But as frustrated as Westerners may be, the Muslim countries they saw as nothing but resorts for their paid vacations are returning to the true Islam and investing in intellectually reconquering their lands after centuries of ideological colonialism. But not only that, non-Muslims from all walks of life are embracing the true religion, and it doesn't seem that the millions invested in tarnishing the image of Islam are achieving anything. Wow, guys, itu dia alasannya ketakutan dari negara-negara barat itu sehingga benar-benar sepertinya memutarbalikkan fakta lewat video-video mereka, dan mereka mengambil video itu sebagai contoh itu di negara Malaysia dengan kuatnya Islam yang ada di Malaysia, bagaimana masyarakat Malaysia, pemerintah Malaysia benar-benar memberikan pendidikan tentang agama Islam dari sedini mungkin. Itu benar-benar membuat mereka ketakutan. Kita pernah react tentang bagaimana di SD, di sekolah dasar itu ada buku banyak sekali dimulai dengan tulisan Jawi, hafizan. Itulah pendidikan-pendidikan yang ditakutkan, sehingga mereka membuat sebuah berita bahwasanya ini adalah sebuah ancaman besar untuk mereka yang ada di negara barat sana, seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Tentu ada. Jadi sebenarnya yang membuat mereka actually because of this news, because of this video, I'm very proud. Masya Allah. I'm very proud. Mereka nggak mungkin takut, mereka nggak mungkin worried kalau mereka nggak tahu Al-Quran itu isinya apa. Betul. Betul kan? Betul sekali. Mereka takut karena mereka tahu. Bangga dong sebagai umat Muslim
kitab suci kita dikaji oleh mereka sebuah bangsa yang bahkan tidak memeluk agama Islam. Gitu kan. Mereka tahu. Mereka khawatir banget. Ya, mereka khawatir karena mereka tahu nih apa tuntunannya bagaimana, nilai-nilai apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an, sehingga ketika ada sebuah bangsa yang besar dan modern gitu ya, memeluk agama Islam dan mengkaji Al-Quran tersebut sejak dini, sejak anak-anak, mereka takut generasi ini akan menjadi generasi yang sulit dikalahkan. Karena semua kunci untuk menaklukkan dunia dan untuk menguasai dunia itu ada di Al-Quran gitu. Teknologi, modernitas, semuanya, peradaban, semuanya kuncinya ada di Al-Quran. Orang-orang itu tahu bahwa semuanya ada di situ dan mereka takut ada sebuah negara Islam tapi berkembang sangat modern, tapi tidak lupa dengan kitab sucinya sejak kecil. Pendidikannya dibentuk, disupport, dibangun dan membiarkan seluruh generasinya memahami Islam secara kafah. Jadi that's why orang-orang ternyata nih, aku jadi tahu gara-gara video ini, ternyata orang-orang Barat itu, especially Europe ya, tadi kan disebut Europeans, sekhawatir itu dan memang lebih menyukai Islam yang dianggap lebih open-minded gitu. Bungkusnya tuh open-minded, ternyata it's not the real Islam gitu loh. Kita selalu lihat di Eropa kok banyak ya orang yang ngaku muslim tapi begini, tapi sepertinya melenceng dari nilai-nilai Islam. Kita tuh merasanya bahwa itu kayaknya aliran yang lain dari Islam, tapi aliran yang lain, dan kita jadinya mentoleransi gitu. Padahal ternyata melalui video ini kami memahami bahwa mereka tuh cuma framing aja gitu. Media memberikan framing bahwa kita juga punya Islam loh, dan kami memeluk Islam yang dianggap terbuka, padahal it's not Islam yang dipahami secara kafah. Betul sekali, karena setiap segi kehidupan kita tuh ada patokannya, ada aturannya, dan tidak open minded itu. Tidak boleh serta-merta kamu karena open-minded boleh crossing the border gitu, seperti itu. Mistika mungkin ditambahkan. Mungkin kalau kita kembali ke sejarah Islam ya, kenapa Nabi Muhammad juga diutuskan ya untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya, dan lahirlah Islam dan lahirlah Al-Quran seperti itu. Mungkin endingnya ditakutkan kalau negara-negara Islam bersatu bisa sebesar apa dan sekuat apa. Seperti itu sih, makanya ya kita lihat konflik-konflik di negara Timur Tengah tidak akan pernah selesai karena kita harus buat Muslim berpecah belah. Ya, karena kalau bersatu membahayakan mungkin. Dan yang juga ditakuti adalah sebenarnya itu dia. Mereka tahu bahwa negara-negara Arab di mana Nabi dan Rasul berasal ini, mereka tahu siapa yang mengendalikan. Mereka tahu kepentingannya mereka letakkan di mana gitu. Mereka bergantung pada siapa. Mereka mengagumi salah satunya negara Malaysia. Mereka bisa berdiri dengan bangga, mereka bisa berdiri dengan hebat, tetap memegang Islam, tapi mereka berdiri secara mandiri gitu loh. Mereka tidak maksudnya kita modern gitu, tapi mereka memegang nilai-nilai Islam secara utuh gitu. Itu yang mungkin menakutkan bagi mereka gitu loh. Kalau secara tampilannya itu, secara physical appearances, kenapa nggak takut ya sama negara-negara Arab sana, padahal mereka tuh terlihat luarnya aja tuh udah wow seperti itu, tapi malah menakuti Malaysia. Dan terlebih lagi mereka takut tuh ketika di Malaysia tuh terlalu banyak orang yang convert ke Islam seperti itu, dan itu dikatakan sebagai sebuah paksaan, doktrinasi dan lain sebagainya. Sedangkan mereka datang ke Malaysia, they enjoy the lifestyle of Malaysian people yang modern tapi tetap memegang teguh ajaran Kemalayuan mereka, kemudian Islaman mereka. Itu mereka mungkin jatuh cinta seperti itu. Mereka suka banget. Kok mereka hidupnya seperti ini, damai, tenang seperti itu. Dan akhirnya by themselves willing to convert the Islam. Tidak ada orang Malaysia. Sudah berteman banyak sama orang Malaysia. Saya pernah ke Malaysia dan hampir ke 5 kali ini. Tidak ada sebuah paksaan. Tidak ada sebuah apa. Chinese, Indian, Melayu hidup berukun. Tidak ada orang Malaysia paksa yang Melayu. Cina harus masuk Islam. India harus masuk, tidak ada. The differences are there in their blood and their respect to each other. Dan yang aku pelajari juga, misalnya saya pelajari juga Mistika di Malaysia itu, kalau kita mau mempelajari Islam yang apa yang kita baca di Al-Quran, kemudian apa yang kita pelajari di Al-Hadis, salah satu yang baik untuk dipelajari tempatnya adalah ya Malaysia itu sendiri gitu ya.
Malaysia tidak pernah mencampur adukan budaya yang telah ada di negara tersebut dengan agama yang dipelajari dari kitab suci gitu. Tidak pernah ada excuse terhadap itu gitu. Kalau memang contoh, pernah nggak lihat patung di Malaysia? Betul sekali. Nggak ada yang nggak pernah kan lihat patung di Malaysia. Kecuali memang di tempat ibadah. Ya, tempat ibadah agama tertentu. Tapi tidak pernah jadi monumen di tengah-tengah jalan atau di tengah mana gitu. Simple thing like that ya. Betul, sesimpel itu. Jadi memang budaya dan agama ini memang bisa saling mempengaruhi, tapi Malaysia benar-benar kasih kejelasan, clarity gitu. Yang mana yang agama jadi tuntunan, yang mana budaya menjadi karakter dan identitas sebuah bangsa. Itulah strength point of Malaysia. Aku bisa tambah yang selalu kita dengarkan dari uncle kita, bahwasanya di Malaysia itu agama itu tidak boleh adjust ke budaya. Agama ya agama, budaya yang adjust ke agama. Apabila ada budaya yang melenceng atau tidak sealiran, tidak meet dengan agama, maka budaya itu harus dihilangkan seperti itu. Bukannya agama dan budaya harus saling pengertian, harus tolerate, harus berdampingan, mencampur aduk sehingga harus dicampur adukan. Jadi tidak ada toleransi. Tidak ada, betul. Agama sholat 5 kali seperti itu. Puasa ya 30 hari. Sholat misalnya sholat tarawih ya sholat tarawih. Semua ada tuntunannya. Tidak ada yang dibeginikan, tidak ada yang dibegitukan. Seperti itu karena alasan budaya. Betul. Jadi kalau misal kita balik lagi ke belakang, kalau misal beberapa lalu kita pernah reaksi juga orang-orang luar ya, kayak misal waktu itu kita kalau nggak salah Jepang ya, misalnya Jepang, terus kemarin ada yang perempuan dari mana, itu juga dia convert dan itu tanpa paksaan karena dia pertama-tama itu kayak mempelajari dulu kehidupan di sana dan endingnya nyaman. Dia menemukan sebuah komunitas di mana dia bisa di mana terjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kehidupan, akhirnya bisa convert. Mungkin ini dan akhirnya menjadi sebuah ancaman juga ternyata bagi bangsa-bangsa. Iya, mereka menganggapnya sebagai ancaman sih. Actually, Malaysian people just practicing their religion as best as they can. They perform their ibadah as best as they can. Tapi ternyata kenapa negara ini benar-benar Islamnya kuat, bahkan budayanya pun harus dikalahkan dengan agama mereka seperti itu. Nggak seperti negara-negara lain yang mungkin agama dan budayanya itu harus berjalan beriringan sih, ataupun bercampur aduk seperti itu. Itu mungkin mereka lihat berbeda dan itu yang ditakutkan. Dan ini sebuah ketakutan itu menjadi ketakutan ketika kita mengenal apa yang kita takuti. Mereka they investigate. They investigate, they observe, and then they identify yang mereka pelajari dulu nih agamanya nih. Mereka pelajari dulu agamanya, that nation, those nations gitu. Akhirnya mereka cari yang mana sih negara yang mempelajari agama tersebut gitu, particular religion secara kafah yang tadi saya bilang di awal gitu. Dan jatuhlah penilaian itu terhadap Malaysia, dinilai sebagai negara yang mempelajari agama secara utuh, tidak mencampur adukan dengan hal-hal lainnya di luar agama. Lagi-lagi mungkin additional value-nya yang kita bisa tangkap dalam Malaysia adalah sangat vokal, sangat really stand up untuk sesuatu yang berkaitan dengan agama mereka seperti itu. Dan satu lagi mandiri sih misalnya. Nah, itu mandiri. Menentukan nasibnya sendiri di atas kaki mereka sendiri. Terus itu mandiri, kemudian berani vokal kalau ada masalah tentang agama dikit aja masalah listrik, pas maju tuh. Orang-orangnya maju, rakyatnya maju seperti itu. Sebelum pemerintahnya maju, udah maju duluan rakyatnya. Kalau tidak mandiri, kalau bergantung dengan negara lain, mungkin keberaniannya nyalinya kurang ya. Misal, banyak pertimbangan. Kalau aku begini nanti negara yang itu tidak memberikan aku ini lagi gitu. Betul sekali. Itu tidak ditakutkan. Luar biasa banget. Wow, congratulations. Hopefully that akan terus berkembang, akan terus bertahankan dan menginspirasi juga negara-negara muslim yang seluruh dunia dimanapun berada untuk melaksanakan nilai-nilai dan Islam secara kafah. Okay everyone, that's all from us. Hope that you find this video good, don't forget to thumbs up this channel, don't forget to subscribe dan Sobat Kompas Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa ya, seperti ini ya. Bye everyone.